Nyataannya di Indonesia itu banyak kelompok yang tidak mengakui Pancasila sebagai azas tunggalnya. Ya, salah satunya kita ketahuilah, sayangnya dan sangat teramat disayangkan petinggi NU itu ada yang terindikasi bahwasanya al-muwahhadah al-watoniyah, yaitu Pancasila sebagai konsensus kebangsaan yang bersifat syar'i, itu tidak diakuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yusanin TR dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangsa sampai Pulau Rote. Semoga kita selalu beri kesehatan, istiqomah di dalam beribadah dan beramal soleh. Sahabat, kita ketahui bahwasanya NU itu adalah konsensus kebangsaan yang bersifat syar'i. Yang membedakan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di luar harus ditambah dengan Nahdien, karena NU itu mengajarkan akan kebangsaan yang bersifat syar'i, al-muwahhadah al-watoniyah, konsensus kebangsaan, yang Pancasila menjadi azas tunggalnya. Kenyataannya di Indonesia itu banyak kelompok yang tidak mengakui Pancasila sebagai azas tunggalnya. Ya, salah satunya kita ketahuilah, sayangnya dan sangat teramat disayangkan petinggi NU itu ada yang terindikasi bahwasanya al-muwahhadah al-watoniyah, yaitu Pancasila sebagai konsensus kebangsaan yang bersifat syar'i, itu tidak diakuinya. Bahkan ketika Muktamar Situbondo 1984, beliau menyatakan keluar karena NU menjadikan Pancasila sebagai falsafah azas tunggal, maka dia keluar dari NU. Tapi kenyataannya sekarang menjadi petinggi NU, sangat dekat dengan tokoh-tokoh FPI, jadi pendukungnya, dan juga pernah mengatakan FPI itu berguna bagi negara. Jejak digital tidak akan pernah hilang. Ini terekam di Kompas dekat dengan Habib Mustafa Idrus Tuban dan Habib Ahmad Asgaf. Sangat mesra dengan Robitoh Alawiyah, bahkan ketika ada perdebatan nasab, beliau tidak bisa menunjukkan kenetralannya, bahkan menghujat Kiai Haji Madudin Usman dan menafikan akan keilmuannya. Tesisnya dianggap tidak ada faedahnya karena membela Balawi, benci sekali dengan PWILS, dan siapa saja yang menyerang Balawi pasti akan dihujatnya. Termasuk akhir-akhir ini Ketum banyak menyuarakan bahwasanya kesamaan antara Jawa dan Tarim, sehingga Ketum dimakzulkan. Konsep bahwa jejak digital itu mustahil dihapus memang benar adanya. Meskipun kita berusaha sekuat tenaga untuk menghapusnya, seringkali masih ada bagian-bagian dari jejak digital kita yang tertinggal di berbagai sudut internet. Kompasiana, tanggal 27 November tahun 2020. FPI adalah garis keras. Kreator, Himam Miladi. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang baru terpilih, Kiai Haji Miftahul Akhyar punya pendapat menarik tentang keberadaan Front Pembela Islam (FPI) yang belakangan ini disoroti pemerintah dan masyarakat. Dalam pandangan Kiai Miftah, negara diuntungkan adanya FPI. Di tengah masyarakat yang semakin permisif dan apatis terhadap lingkungan, terutama terhadap norma sosial keagamaan, manfaat keberadaan FPI sangat jelas dalam memberantas kemungkaran. Sekaligus, FPI sudah mengambil alih tugas-tugas Nahdlatul Ulama (NU) dalam penanganan nahi mungkar. Pendapat tersebut dilontarkan pengasuh Pondok Pesantren Miftah Cusunah, Kedung Tarukan Surabaya, beberapa tahun yang lalu sewaktu masih menjabat Rais Am PWNU Jawa Timur. Menurut Kiai Miftah, selama ini pelaksanaan amar makruf mengajak pada kebaikan, dan nahi mungkar mencegah kemungkaran terasa jomplang, belum berimbang. Banyak yang melakukan amar makruf, sementara yang melakukan nahi mungkar hampir tidak ada. Disinilah FPI mengisi kekosongan peran penting tersebut, dan itu menguntungkan umat Islam sekaligus pemerintah. Nahi mungkar itu hukumnya fardhu kifayah. Jika ada yang sudah menegakkan, maka kewajiban kita gugur. Jika masing-masing kita itu merasa berkewajiban untuk menegakkan nahi mungkar, ya rusak negara ini. Karena sudah ada wewenang dari pejabat yang terkait, yaitu APH. Ya, jika masing-masing orang itu merasa menjadi penegak hukum, ya seperti FPI, di mana-mana ya gebrak-gebruk bawa pentungan, anarkis, menangnya sendiri, ya bebel tidak mau menerima saran orang lain, bahkan menganggap yang lainnya itu rendah dari dirinya. Salah benar menurut versi mereka, harus sesuai dengan pemikiran mereka dan menguntungkan kelompoknya. Bisa jadi pemakzulan Gus Yahya ini juga karena pesanan, merasa melakukan nahi mungkar. Opini ini bukan tanpa alasan, karena adanya pertemuan beliau dan klan Balawi sebelum pemakzulan Gus Yahya. Habib yang amat dekat dengan beliau adalah Habib Mustafa Idrus Tuban dan Habib Ahmad Asgaf. Mungkin saja inilah yang memesannya. Sah-sah saja beropini seperti itu, karena Rais Am ini mengajak Habib Mustafa Idrus Tuban dan juga Habib Ahmad Asgaf ketika
diadakan pertemuan Dewan Mustasyar, Kiai-Kiai Pondok Pesantren, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, dan juga Dewan Suriah di Lirboyo tadi siang. Apa kepentingan mereka? Apa kompetensi mereka? Lawang mereka itu tokoh utama di Rabithah Alawiyah, bukan di Nahdlatul Ulama. Terbongkar, Gus Yahya diberhentikan oleh Jongos Baklawi Miftahul Akhyar dari jabatan Ketua Umum PBNU setelah menyerang Tarim, negeri asal kaum Baklawi Yaman. Inilah bukti nyata, kaum Baklawi tidak akan membiarkan jika Nahdlatul Ulama dipimpin oleh orang-orang yang tidak mau menyembah kepada golongannya. Yang keturunan Papua Selatan, keturunan Merauke, setara martabatnya dengan keturunan Timika. Yang keturunan Timika setara dengan keturunan Makassar. Yang keturunan Makassar setara martabatnya dengan keturunan Jawa. Yang keturunan Jawa setara martabatnya dengan keturunan Tarim. Setara. Inilah pidato Gus Yahya yang membuat klan Balawi ini marah besar, sehingga mereka meminta Rois Am untuk memakzulkan Gus Yahya. Ini opini, tapi jejak digital tidak bisa dibohongi. Opini yang dikuatkan oleh jejak digital. Rois Am ini selalu membela mati-matian tanpa ilmu akan kesolehan nasab Balawi. Mari kita simak pembelaan Rois Am atas klaim nasab Balawi yang katanya terverifikasi dengan kitab-kitab nasab dan juga DNA. Mari kita simak bersama-sama. Gaduhnya bab nasab antara duriyah yang satu kelompok disebut Ba'alawi, yang satu kelompok disebut duriyah Wali Songo, terutama ini. Kalau Gresik insya Allah aman-aman saja. Saya tidak melihat ini jadi sesuatu yang besar, ya, karena di sini juga para bagian muassis banyak, termasuk almarhum Kiai Burhan, ya. Ada putranya Kiai Hisni. Tapi di tempat lain, bahkan sudah masuk ke cabang-cabang, dipengaruhi cabang-cabang, agar mereka menolak Ba'alawi. Apalagi jasanya ulama Yaman itu luar biasa ke Indonesia. Tanpa ulama Yaman kita mungkin tidak mengenal ilmu. Kitab-kitab besar, terutama Kutubul Fikih, ya, Syafi'i, itu karena jasa-jasa besar dari para ulama Yaman. Macam-macam. Lewong nasabe habaib pun tes DNA. Tes DNA itu singgali wong Eropa Utara yang penuh dengan intrik. Walaupun disebut ilmiah. Amerika itu karena ngomong adik kuasa ngaku, polisi dunia ngaku paling adil. Lah di kaidah-kaidah kita sono tetap jamaah umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ada jaminan. Kata jamin umat ala dolal. Umat itu tidak akan sepakat dalam kesesatan. Artinya apa? Jalan surah wa sunnah, surah wal istiqamah. Itu saja. Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada adalah Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif. Karena tawaduknya Imam Ubaidillah tidak mau disebut Abdullah, tidak mau, karena padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah. Ya, tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini. Ya, nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyyin membukukan, mensyarah, termasuk Syekh Murtadha Az-Zabidi, ya, yang mensyarah kitab Ihya Ulumuddin itu. Beliau bukan sekadar ahli fikih, ahli tarikh, tapi juga muhaddis. Tentu tahu sanad yang munqati', sanad yang muttasil. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh, apakah itu Al-Ghurar, ya, atau Aslul Bahr, kita temukan nama-nama itu. Ya. Nah, kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini? Sampai mengorbankan hal-hal yang sangat berharga. Bahkan sampai mengajak kita untuk menjadi para mustahid-mustahid baru. Sudah mengabaikan apa keputusan ulama di Munas Lampung
tentang hal istihad, ya, tentang tata cara kita mengambil hukum-hukum dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jauh dari kenyataan, jauh panggang. Kita tidak mengetahui hukum jika tidak ada Habib atau Habaib. Wah, itu jauh panggang. Kita mengerti hukum itu bukan dari Habaib, itu asobiah Kiai. Ketika Kiai mengatakan Ubaidillah, loh, memang di dalam kitab-kitab nasab yang primer itu tidak disebutkan putra Ahmad ibni Isa Nagib ini bernama Ubaidillah atau Abdullah atau Ubaid, gak ada. Tidak tertulis di kitab nasab mulai abad ke-4 sampai abad ke-8, gak ada yang menyebutkan. Hanya disebutkan di kitabnya Ali Bakar Sakran, seorang Balawi, yaitu kitab Musikoh. Itu pun dasarnya adalah kitab sejarah milik Jundi. Nama kitabnya As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Loh, kitab-kitab primer mengenai nasab itu tidak mengisbat nama Ubaidillah, seperti halnya kitab Tahdhibul Ansab wa Nihayatul Alqab karya Ubaidili, kitab Muntakilati Thalibiyah karya Toba-Toba, Sajaratul Mubarakah karya Fakhrul Razi. Nggak ada yang mengisbat. Coba ini dibaca, Kiai, jangan asal menuduh Kiai Imad. Inilah sobiah yang Kiai tunjukkan. Semoga bisa dijadikan pelajaran. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tambahan, mungkin Kiai ini karena sobiahnya sampai berani memakzulkan Gus Yahya karena merasa Balawi ini disederajatkan dengan orang Jawa oleh Gus Yahya.